Halo Sobat Uki, bertemu kembali di Uki Podcast bersama saya Sifra yang akan menemani waktu luang teman-teman untuk membahas obrolan-obrolan seru kali ini. Kali ini kita akan membahas 3 topik yang sangat menarik terkait tentang kesehatan dan kebugaran jasmani kita nih teman-teman. Khususnya untuk anak-anak muda atau mahasiswa-mahasiswa muda yang suka rebahan kalau misalnya udah nggak ngapa-ngapain nih. Nah, berbicara soal rebahan akan berkesinambungan dengan kesehatan dan kebugaran jasmani kita. Pastinya kali ini untuk teman-teman yang lagi nonton dan dengerin podcast ini, tenang aja, kita akan kehadiran bintang tamu yang sangat luar biasa, pastinya memiliki pengalaman yang luar biasa juga. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut, ini dia Mas Adera. Halo Mbak Sifra, terima kasih. Halo Sobat Uki ya? Ya, Sobat Uki, Ya, boleh Mas dipanggil sapa. Terima kasih. Sebelum kita berbincang-bincang, mungkin gimana Mas kabarnya di Ya, tengah baik, kesibukan syukur. ini? Iya, syukur baik, masih diberikan kemandirian akan sehat, jadi sehingga masih bisa punya kesempatan berbagi, jadi dengan senang hati. Iya. Ya. Kesibukan apa Mas hari ini mungkin? Kesibukan saya sih memang banyak hubungannya dengan edukasi kesehatan aja sih. Oh, iya, alasannya karena kembali lagi yang saya sering katakan, edukasi itu amunisi daripada sebuah pemahaman, sedangkan pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan atau kedisiplinan. Orang disiplin untuk atau punya kepatuhan dalam hal berbagai kegiatannya, termasuk belajar, termasuk keagamaan, termasuk juga dalam hal kesehatan, misalnya berolahraga, ngatur pola makan, itu hanya akan terjadi kalau fondasinya pemahaman. Dan pemahaman itu amunisinya tentunya edukasi. Dengan diberikan edukasi terjadi pemahaman. Dengan adanya pemahaman jadi mau melakukannya dengan senang hati, tidak dengan susah hati atau dengan keterpaksaan. Gitu. Betul. Jadi dengan hati yang gembira teman-teman. Iya, betul. Jadi gini Mas, sering Mas ini kan terkenal dengan sebutan profesional natural fitness. Itu kira-kira makna di dalam gelar itu apa sih Mas? Mungkin? Nggak ada sih, saya nggak ada juga, nggak tahu juga. Tapi intinya sebenarnya hanya lebih kepada bahwa kalau membayangkan badan kita adalah akumulasi daripada alam yang kita konsumsikan. Nah, jadi otomatis menyenangkan juga kalau istilahnya kita itu selalu dekat dengan alam, termasuk juga dalam hal pendekatan kesehatan pun juga pendekatannya kalau bisa mendekatkan diri dengan alam. Nah, problemnya hari ini adalah dengan pertimbangan sebuah kepraktisan, akhirnya sekarang ini kan di satu sisi menyenangkan ya, ada teknologi gitu ya, ada hal yang baru gitu ya. Tapi jangan sampai hal yang baru itu jadi mereplace kealamian tersebut gitu. Jadi besok-besok kita semua pada nggak makan, akhirnya cuma makan pil aja gitu. Gitu ya, karena udah menggantikan makanan ceritanya gitu ya. Kalau kita adanya di luar angkasa jadi astronot ya mungkin nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya mungkin sibuk banget sekarang dengan banyaknya highly processed food gitu ya, atau makanan-makanan kemasan gitu. Terutama para mahasiswa-mahasiswi sibuk banget ya, apa boleh buat makan itu. Tapi kalau memang beneran ada waktu, kita tetap harus makan makanan yang alami. Karena makanan yang alami pasti itu selalu akan relate dengan kebaikan daripada makanan tersebut. Apakah vitaminnya, mineralnya, seratnya, lemak esensialnya, essential amino acidnya. Jadi menyenangkan kalau segala sesuatunya alami. Nah, jadi kalau kayak saya tadi profesional atlet alami gitu, natural athletes. Jadi ya maksudnya itu gitu. Mungkin sedikit dijelasin makanan yang alami itu seperti apa? Iya, jadi kalau kita berbicara mulut kita ada sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita bisa membuat kita sehat, bisa membuat kita sakit. Nah, makanya kenapa kita butuh panduan untuk kita bilang apa yang bisa saya masukkan ke dalam mulut saya yang bisa mendekatkan saya pada sehat gitu. Bukan mendekatkan saya pada sakit. Nah, makanya kenapa ada 4 elemen daripada diet. Yang ke-1 yang disebut dengan namanya pemilihan sumber dan jenis. Yang kedua adalah pemilihan penyajian. Yang ketiga adalah yang namanya pemilihan jadwal atau waktu. Dan yang keempat adalah pemilihan jumlah. Nah, kalau sumber, jenis, dan penyajian itu disebut namanya dietary management atau dietary restriction. Kalau waktu disebut dengan namanya time restriction atau time management. Dan yang terakhir, kalau jumlah itu disebut namanya calorie restriction atau calorie management. Nah, jadi pendekatan 4 ini adalah disebut dengan pendekatan solusi daripada makan atau solusi mulut, gerak mulut gitu. Ada juga lagi namanya solusi gerak badan, yaitu adalah
biasanya melatih pengencangan otot jantung, cardiovascular exercise, dan melatih pengencangan otot rangka, resistance training, latihan beban. Jadi ada solusi gerak badan, yaitu olahraga, ada solusi gerak makan, nah tadi pengaturan pola makan tadi gitu. Ada juga satu lagi ada namanya solusi gerak nafas, yang hubungannya sama dengan pikiran gitu. Berarti harus seimbang antara gerak tubuh dan pola makan gitu ya Mas? Iya, jadi sekali lagi memang itu cuma lebih kepada solusinya. Tapi secara umum pada dasarnya dari kata sehat itu, health itu dari akar katanya sebenarnya whole. Whole itu artinya menyeluruh. Menyeluruh dalam hal apa kalau kita berbicara fisikalitas? Dalam hal badan, 2 dalam hal pikiran, 3 dalam hal emosi, dan keempat dalam hal life energy. Energi itu baterainya. Emosi dari kata emovera, tubuh yang terusik karena opsi cara pandang kita pikirannya. Nah, pikirannya tentunya juga mempengaruhi badannya juga. Makanya kenapa ada terminologi psikosomatis dan sebagainya, karena badannya udah sehat nih semua, tapi pikirannya dipenuhi oleh opsi cara pandang yang melemahkan hati. Mengadopsi ketakutan dan kecemasan gitu ya. Beban-beban pikiran. Iya, perasaan bersalah, menyesal gitu dan sebagainya. Nah, pada saat itu otomatis akan berpengaruh ke badan. Makanya disebut namanya emovera, tubuh yang terusik, being disturbed karena opsi cara pandang kita. Nah, akhirnya energinya turun, makanya badannya sakit. Makanya jadi menciptakan kesenangan kepada 4 roda daripada tubuh kita, badan, pikiran, emosi, dan life energy, itu adalah yang disebut dengan namanya harmonisasi dalam hal kesehatan. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya nih Mas Ade, bagaimana sih pendekatan natural yang penting dalam perjalanan kebugarannya Mas Ade sendiri? Ya, saya rasa sebenarnya berlaku bagi semua orang juga gitu. Pada dasarnya ya yang alami aja gitu. Yang kealamian kita adalah seperti apa ya? Kita olahraga, kita ngatur pola makan gitu ya. Jadi warisan pola hidup sehat itu sebenarnya adalah kemandirian, bukan ketergantungan. Nah, sangat unik ketika hari ini dengan mungkin berbagai teknologi dan sebagainya gitu, termasuk juga dengan mungkin industri farmaceutical gitu ya. Di satu sisi menyenangkan ketika kita bisa mendapatkan sehat dari luar. Jadi kita bersyukur ada rumah sakit, ada obat, ada apotik, ada dokter, ada tenaga kesehatan yang membantu kita pada saat dimana kalau kita sakit. Makanya kenapa di situ sebenarnya dunianya kuratif kan makanya. Jadi sakit nanti diobati, disembuhkan dengan berbagai hal ya. Dan kita bersyukur di sana ada pendekatan kuratif. Memang cuma tantangannya pendekatan kuratif itu membutuhkan biasanya waktu, tenaga, biaya kadang-kadang jadi lebih besar. Iya. Nah, di sisi lain juga kadang-kadang warisannya ketergantungan gitu ya. Nah, kebalikannya kita bisa mencari sehat juga dari dalam. Maksudnya di dalam di sini itu apanya? Yaitu adalah perilaku kita. Bisa nggak saya sehat dengan cara merubah perilaku saya? Dalam hal apa? Yaitu tadi. Dalam hal gerak badan, dalam hal gerak pikiran, dalam hal gerak napas, dalam hal gerak makan gitu ya. Nah, itu yang harus dirubah. Nah, pendekatan ke dalam biasanya lebih mudah dan murah. Pendekatan ke dalam biasanya warisannya kemandirian. Pendekatan ke dalam biasanya ya tentunya nggak ada side effect-nya, lebih banyak side benefit-nya gitu. Nah, cuma yang mahal apa dari pendekatan ke dalam? Yang mahal niatnya untuk mau merubahnya. Nah, kenapa kita nggak mau peduli kadang-kadang dengan kesehatan? Karena kita masih punya. Contoh misalnya kalau kita banyak duit kaya, kalau ditanya suruh tiap hari bangun kerja keras dari jam 6 pagi, suruh pulang sampai jam 12 malam, nggak mau. Ngapain, orang udah kaya, duitnya udah banyak, kenapa mesti harus kerja keras? Betul. Nah, kebalikan juga kita merasa dalam hal kesehatan, kita sekarang makan sembarangan, ngerokok jalan terus, alkohol jalan terus, kadang-kadang olahraga juga enggak, tapi kan masih sehat. Iya. Nah, jadi kita bilang, ya ngapain saya lakuin itu? Ngapain saya suruh berhentiin itu? Nggak apa-apa kok sekarang juga. Nah, gitu. Nah, cuma tantangannya adalah, problemnya kita nggak akan selamanya begitu. Kesadarannya harus ada ya, Bung ya? Ya, itu tadi. Kesadaran dan pemahaman akan hadir kalau kita memang dipenuhi oleh data dan informasi yang menguatkan hati dalam hal sehat. Gitu. Tapi ketika kita salah paham, gitu, karena data dan informasinya salah atau mungkin kurang, gitu. Makanya kenapa kita lompat dalam satu konklusi yang salah. Makanya tadi kita bilang, enggak apa-apa kok, sehat juga nggak apa-apa. Nggak sehat juga nggak apa-apa atau apalah. Nah, jadi maksud saya, sehat tidak menarik selagi masih kita miliki. Baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Betul. Mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki sebenarnya menjadi mudah dan murah. Tapi pada saat dia pergi dari kita menjadi mahal dan susah.
ibarat kayak pasangan ya Mas ya. Jadi kalau lagi sayang-sayangnya tiba-tiba udah pergi baru merasa kehilangan iya. gitu ya. Take it for granted namanya. Iya. Jadi kita semena-mena terhadap itu pasti ya. Berbicara Selalu soal oke Bu. Berbicara soal kesadaran ini Mas Ade sejak kapan mulai sadar untuk menjaga pola hidup sehat? Sebenarnya sehat itu nggak butuh motivasi, sehat itu kan syarat gitu. Jadi sehat itu bukan tujuan. Jadi kalau ditanya, oh ya kapan sadar mau kepengen sehat? Ya kalau saya tanya sama orang nggak perlu kesadaran itu. Saya tanya, Mas mau pilih mencret atau sehat? Pasti pilih sehat. Mas pilih migran, pusing atau sehat? Pasti pilih sehat. Sehat ya. Mas pilih misalnya apa sakit pinggang atau sehat? Pasti pilih sehat. Jadi nggak butuh kesadaran. Jadi sehat itu emang syarat yang harus dipenuhi aja. Cuma yang jadi tantangannya itu lebih kepada bagaimana menjaga kesehatan supaya bisa lebih lama kita miliki sebagai persyaratan yang harus kita penuhi. Nah itu yang kita tidak punya ilmunya karena kita pikir sehat itu akan selamanya kita punya. Gitu loh. Nah jadi kesadaran sehat nggak ada, tapi kesadaran menjaga kesehatan itu yang nggak ada sebenarnya. Karena kita pikir ya itu tadi karena mentalitas sewenang-wenang kita itu yang kita beranggapan bahwa apa-apa kok gini juga sehat kok gitu. Pikiran kita selalu begitu. Iya. Kemudian Mas Ade itu pasti ada momen bersejarah yang bikin gugup dan bangga nih. Ceritain dong apa pencapaian paling berkesan Mas Ade di tingkat internasional dalam dunia kebugaran. Kalau saya berprestasi di dunia saya dalam hal sebagai atlet itu menurut saya tidak ada sesuatu yang mengejutkan atau apa. Jadi kita kerja keras ya kita dapat hasilnya gitu aja. Tanya aja sama semua orang di kampus UKI yang tiap hari belajar. Lalu nilainya bagus, dia nggak kaget sama nilainya. Dia biasa aja gitu. Oh Mbak nilainya ya dapat. Iya. Gila gimana perasaannya, bangga atau gimana ini apa gitu. Kayak seolah-olah kayak kejutan gitu. Kata adiknya mahasiswi ini, ya enggak sih saya setiap hari dosen ngajar saya dengerin, dikasih tugas saya lakuin, begitu dikasih buku saya pelajarin. Hasilnya saya jadi tercerdas, paham dengan itu, nilainya dikasih A deh. Ya udah gitu aja. Nah jadi nggak ada sesuatu yang bangga atau gimana, biasa aja kalau kita kerja keras ya ada. Justru yang menjadi kebanggaan saya atau yang menjadi sesuatu yang mengagetkan itu adalah ketika karena kecerdasan kita, atau karena perilaku kita, atau karena karya kita, ya ternyata di luar sana banyak orang yang diuntungkan. Kayak saya misalnya ngajarin orang pola hidup sehat. Nggak sengaja, tiba-tiba nggak jelas, nggak kenal sama orang ini. Tiba-tiba datang ke saya, ketemu di jalan, hanya bilang bahwa saya berhasil turun 30 kilo, 20 kilo, 40 kilo, hanya sekedar cuma nonton YouTube saya. Taunya tiba-tiba pola hidupnya jadi lebih sehat. Tadinya ketergantungan obat jadi kemandirian. Menurut saya itu yang jauh lebih membanggakan gitu. Ya, betul. Nah, membanggakan bukan dalam arti bangga saya terhadap diri saya, tapi lebih kepada kayak pemenuhan hati. Kayak, ternyata apa yang saya lakukan itu tuh benar-benar ada kebermanfaatan nih bagi orang lain. Saya pikir cuma bermanfaat bagi saya doang. Gitu. Ternyata bagi orang lain juga bermanfaat. Nah, dampaknya besar gitu ya. Iya, nah itu yang menurut saya sebuah prestasi atau sebuah karya yang mungkin saya hargai dalam diri saya. Kalau kayak saya juara, ya teman-teman lagi makan kerupuk, saya lagi latihan. Iya, teman-teman lagi tidur, saya lagi latihan. Teman-teman lagi nyantai, lagi ngapa-ngapain, saya lagi latihan. Ya, jadi ya wajar aja kalau seandainya jadi lebih nilainya dalam hal prestasi jadi lebih tinggi gitu, seolah-olah begitu. Mungkin bisa diceritain pengalaman pernah ikut kompetisi lomba-lomba kebugaran itu di ya, tapi kompetisi saya kan udah lama kan, dunia kompetisi itu udah lama. Kompetisi saya terakhir itu hampir 24 tahun yang lalu, 23 tahun yang lalu. Terakhir tahun 2000 ada kejuaraan dunia terakhir saya di New York sama di California. Itu terakhir. Saya tanding dari akhir tahun 80-an, masuk ke tahun 90-an, berhenti di tahun 2000-an. Tapi yang tidak membedakan saya dengan dulu adalah ketika dulu saya sebagai atlet di umur 25 tahun saya juara dunia, saya latihan sehari 2 kali. Hari ini saya umur 54 tahun, saya latihannya sehari 2 kali juga. Di umur 25 saya beratnya 88 kilo waktu juara dunia dengan kadar lemak 5%.
Hari ini umur saya 54 tahun, saya nggak tanding, berat saya 88, kadar lemak saya 5% juga. Sama aja, saya latihannya tetap sama gitu, jadi nggak terlalu jauh beda. Jadi itu yang saya syukuri, justru gara-gara saya menjadi atlet, ternyata itu saya terapkan ke dalam pola perilaku saya sekarang, meskipun saya nggak tanding, tapi saya mendapatkan kemandirian akan sehat yang saya rasakan sampai di hari tua gitu. Sekarang masuk ke Manula Pratama, tapi secara biologis bersyukur saya bisa mereverse itu gitu. Kalau usia kronologis atau usia kalender kan makin lama makin tua. Iya. Ya, Mbak juga saya yakin abis kita ngobrol, Mbak pasti akan lebih tua setengah jam dari saya. Betul. Betul sekali, Mas, ya. Lebih tua lagi nanti. Tapi usia biologis kita bisa reverse tergantung perilaku kita. Begitupun juga ada namanya usia psikologis. Usia psikologis misalnya Pak Rektor, ya, Pak Daniswara, usia psikologisnya pasti muda. Iya. Karena beliau jiwanya muda. Iya, ketemu anak-anak muda terus Iya, setiap anak harinya. muda terus. Ramah, lalu Lemah lembut. senyum Murah di mana-mana, senyum. murah Iya. senyum, betul. Iya, dan juga baik hati beliau Betul. ya. Jadi pasti usia psikologisnya muda sekali itu. Betul sekali. Tapi usia biologisnya beliau tuh agak tua tuh. Makanya dia harus turunin berat badan. Nanti boleh kali calling-calling Nanti, untuk iya. latihan bareng gitu ya, Nanti Mas ya. izin ya, Mas. Gitu. Oke, sekarang ini kan marak ekstrim diet ya, Mas ya. Iya. Entah dalam hal menghilangkan salah satu ini makronutrien atau dalam hal jendela makan yang sempit. Itu gimana menurut Mas Ade sendiri? Iya, jadi sebenarnya kalau kita menggunakan kata ekstrim itu kan sebuah pemaknaan Iya. yang kita lakukan kepada perilaku orang yang menggunakan atau menjalankan sesuatu itu jadi kayak ya tadi berlebihan, betul ya. Jadi makanya dimaknai sebagai ekstrim. Yes. Nah sebenarnya ya kita nggak bisa begitu juga ya. Bayangin lagi kuliah nggak dengerin dosennya, dikasih tugas ini apa, giliran ujian sistem kebut semalam. Iya, Nah itu ekstrim namanya. Jadi artinya ya udah nggak tidur aja pokoknya sampai besok ujian kan Siapa gitu. itu? Ayo ngaku. Iya kayak gitu. Nah jadi diet juga banyak yang begitu yang menurut saya bukan ide baik karena badan kita terlalu cerdas untuk dibohongi dengan cara seperti itu. Jadi kalau badan itu memang beneran ilmu pasti sebenarnya. Jadi dia kalau seandainya kurang istirahat, dibuat stres atau apa, jadi nggak. Makanya kenapa 95% orang diet terlalu gagal itu ya karena itu gitu. Karena dijalankan dengan susah hati, dengan nuansa berkorban, sehingga badannya membuat satu adaptasi secara fisiologis untuk menciptakan keseimbangan baru. Dengan memberikan respon-respon yang kadang-kadang dimaknai sebagai penyakit itu, gitu. Makanya kenapa jadi ekstrim, jadi sakit, gitu. Nah, sebenarnya tema daripada mengatur pola makan, mengatur pola latihan, itu sebenarnya lebih kepada sebuah metode. Substansinya adalah sehat. Substansinya adalah bonusnya nanti badannya bagus. Nah, tapi jangan terperangkap dalam metodenya, tapi lupa memahami substansinya. Jadi begitu diet malah sakit. Begitu latihan malah meninggal gitu. Kan banyak orang gitu. Nah, jadi disebabkan karena kita kehilangan akan arti dan makna, terperangkap di dalam metode, lupa memahami substansi. Nah, jadi extreme diet itu bukan ide baik gitu. Nah, tapi sekali lagi seperti saya katakan tadi, bisa nggak sekarang kayak beberapa pendekatan baru seperti misalnya yang gampang misalnya oh ya intermittent fasting lagi populer, gimana kalau puasa, gimana kalau saya kurangi jendela makan saya. Nah itu sebenarnya strategi yang bagus karena jendela makan kita kecenderungan kadang-kadang terlalu panjang. Kapan saya tidak makan hanya pada saat memejamkan mata? Kapan saya makan? Pada saat saya memelekkan mata. Begitu kapan meleknya? 16 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Kapan tidurnya? Ya jam 12 sampai jam 6 pagi. Jadi nggak makan hanya kapan? Hanya pada saat tidur. Begitu melek dia makan. Nah jadi di situ kalau kita lihat persentase porsi daripada makan dan tidak makan kita, jendela makan kita 16 jam sampai 18 jam. Tidak makannya cuma 6 jam. Jadi 75% kita makan, 20% kita nggak makan. Itu kalau pemilihan rektor di UKI, kalau suaranya Pak Daniswara 25%, itu dia nggak menang. Tapi ketika dia bisa memenangkan dengan suaranya dia jadi 75%, atau minimal 50% lah, nanti bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi ya. Nanti bisa diperdebatkan itu ya, belum tentu kalah gitu ya.
Yaitu adalah dengan cara minimal paling nggak jendela makannya kita atur. Nah, makanya kenapa strateginya bertahap. Terakhir makan jam 9 malam, paling cepat besok berarti saya makan jam 9 pagi. Itu udah jadi 12%. Udah jadi 12-12, jadi berarti 50%, 50%. Tapi ketika dia bilang, saya skip makan pagi langsung makan siang, langsung dia menang. Langsung jadi rektor UKI dia. Jadi langsung tiba-tiba jendela makan kita akhirnya hanya cuma di antara jam 1 siang sampai jam 8 malam. Itu jadi berarti mirip kayak kita tidur. Jadi kita makannya cuma di jam segitu. Selebihnya habis itu kita nggak makan, hanya cuma minum aja. Nah, jadi pada saat itulah otomatis kita menang. Nah, belum lagi kalau ada pendekatan yang extended fasting atau prolonged fasting. Jadi kita awali dengan 12 jam, terus kita berani ke 13 sampai 15 jam. Nah, baru habis itu kita disebut intermittent fasting. Nah, kalau kita masukin lagi ke 18 jam, itu disebut namanya autophagy fasting. Itu adalah pada saat di mana badan menciptakan yang namanya detoksifikasi lah, itu sederhananya. Tapi nanti teman-teman boleh Google tentang autophagy di karyanya Dr. Oshimi Yoshinori yang mendapatkan hadiah Nobel tahun 2016 tentang autophagy. Lalu di 24 jam itu terjadi itu yang disebut dengan namanya gut bacteria reset atau microbiome fasting, di mana orang-orang yang biasa kadang-kadang medikasi, makan obat, atau teman-teman yang kadang-kadang apa-apa ngobat, apa-apa pusing makan obat, sakit perut makan obat, depresi makan obat, nggak bisa tidur makan obat. Nah, otomatis banyak racun di badannya. Makanya kenapa bagaimana kita riset si kuman di badan tubuh kita, nah dengan cara tidak makan selama 24 jam. Itu yang disebut dengan namanya microbiome atau gut bacteria reset. Nah, kalau mau lebih optimal lagi buat bakar lemak, kita bisa makan terakhir misalnya nanti malam, jam 8 malam, baru makan lagi nanti lusa siang. Atau kebalikannya, terakhir makan siang, hari ini terakhir makan siang, jam 12 siang, jam 1, baru makan lagi nanti besok malam. Nah, itu jadi kita puasa 36 jam, nah itu adalah the ultimate daripada fat burning. Bakar lemak, karena di situ benar-benar optimal dalam hal semua cadangan makan yang ada benar-benar udah habis. Nah, itu yang disebut dengan yang namanya fat burning fasting di 36 jam. Nah, begitu masuk ke 48 jam, itu yang disebut dengan namanya happiness fasting. Apa tuh happiness fasting? Itu yang disebut dengan namanya dopamine reset fasting. Jadi ketika kalau teman-teman mau iseng coba, karena tubuh kita sebenarnya kan akumulasi daripada makanan yang kita konsumsikan. Iya, betul. Nah, makanan kadang-kadang racun banyak masuk, apa aja. Nah, ketika makanan itu racun masuk banyak, maka tendensi badan itu biasanya dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Betul. Nah, jadi ketika kita lagi sedih, baperan, lagi kecewa, lagi tiba-tiba mudah tersinggung, atau tiba-tiba sering marah dan sebagainya, itu sebenarnya jangan-jangan bukan kita. Tapi karena makanan yang kita konsumsikan, apalagi makanannya banyak highly processed food. Highly processed karbo, highly processed fats yang datang dari makanan-makanan ini. Belum kadang rokok, belum kadang minuman, kadang apa aja, gula kebanyakan. Nah, jadi rasanya nggak enak. Kayak sebel aja sama diri sendiri, sebel sama orang lain, sebel sama pemerintah, sebel sama rektorat. Sebel ada yang lewat gitu. Sebel ada yang lewat, apa aja pokoknya dia sebelin. Nah, salah satu strategi untuk merubah itu dengan cara kita bersihin dulu yuk apa yang kita masukkan ke badan kita. Makanya kenapa puasa 48 jam, itu makanya disebut yang namanya happiness puasa. Jadi setelah tiba-tiba badannya bersih dari semua racun yang kita masukin selama 2 hari, kita cuma minum air putih aja, boleh ngopi, boleh teh, boleh air putih, boleh cuka apel, boleh lemon, boleh, tapi yang nggak boleh ada memasukkan gula ke dalam si ini kita ya, ke minuman kita. Nah, selama 2 hari nanti teman-teman akan bisa merasakan ternyata kok I feel much better gitu. Jadi di situ terjadi yang namanya dopamine reset itu, yaitu adalah ketika secara hormonal itu jadi kayak di reset kembali badan kita. Jadi ngelewatin autophagy, ngelewatin fat burning, ngelewatin itu, jadi semua kayak racunnya jadi kayak hilang. Tiba-tiba dysbiosis di gut bakteria kita nggak ini. Jadi orang pikir, loh kok bisa sih, gimana caranya, mana mungkin kita 2 hari nggak makan. Jawabannya mungkin, kita bisa makan bahkan sampai 72 jam. Nah, itu kalau kita berbicara yang disebut dengan namanya immune reset fasting. Nah, itu adalah ketika 3 hari kita nggak makan, itu adalah
bagi kita yang mungkin punya permasalahan dengan berbagai hal, seperti misalnya mungkin yang relate sama hormonal, hypothyroid, autoimmune disease, cancer, tumor, dan sebagainya. Jadi 3 hari nggak makan, itu benar-benar badan akan bersih sekali. Nah setelah lewat dari 72 baru kita buka lagi gitu. Nah cuma cewek dan cowok tentu Berbeda. puasanya disesuaikan aja juga, karena kembali lagi wanita memiliki siklus hormonal yang berbeda dengan pria. Kalau pria itu hanya dibajak oleh yang namanya hormon pria, testosteron. Kalau wanita dibajak oleh bukan cuma testosteron, tapi juga estrogen dan progesteron. Makanya kenapa wanita punya siklus. Apalagi wanita yang memang sebelum menopause gitu, yang masih haid gitu ya, masih punya period. Biasanya dia punya fluktuasi secara hormonal. Nah pada saat fluktuasi itulah yang kita nanti akan bermain. Kapan saya puasanya? Setelah dapat, memungkinkan kita berpuasa. Nanti ada masa di mana masa subur, kayaknya puasanya harus kurangi. Begitu masa subur 5 hari udah lewat, kayaknya puasanya boleh digas lagi. Begitu menjelang period, puasanya boleh dikurangin lagi. Karena biasanya kalau udah mulai mau dapet, biasanya cewek udah mulai uring-uringan lah, ntar baperan lah, ntar bad mood atau apa. Iya, itu disebabkan karena di-hijack atau dibajak oleh hormon si progesteron tadi. Makanya kenapa progesteron itu nggak akan mau berteman sama si kortisol. Makanya kenapa ketika kortisol dan progesteron bertemu, makanya bad mood itu di situ. Ternyata itu penjelasannya teman-teman. Iya, saya belum pernah jadi wanita, tapi paling nggak kira-kira begitu. Iya, paling setidaknya ngerti. Berdasarkan secara teoretis. Ya. Hanya gara-gara saya mau belajar tentang puasa buat wanita. Gitu. Mungkin sedikit intermezzo ya, Mas ya. Kan kalau misalnya kita berbicara tentang extreme diet, pasti akan berbicara tentang makanan yang kita konsumsi. Kalau sayuran itu pasti sehat ya, Mas ya? Sayuran. Enggak juga. Enggak juga. Oh, ternyata enggak juga. Itu gimana penjelasannya, Mas? Ya, kita nggak bisa bilang, oh ini berarti sehat, itu nggak sehat. Nggak seperti itu gitu. Jadi semua makanan itu bisa menjadi sehat bagi orang tertentu, bisa menjadi tidak sehat bagi orang lain gitu. Jadi makanya kenapa there is no such thing as one size fits all resep. Nggak ada satu resep buat semuanya. Iya. Jadi selalu it has to be individualized, tailor-made, precision and personalized gitu. Nah jadi bagi orang tertentu nggak ada masalah dia mengkonsumsikan lebih banyak apa sayuran misalnya atau buah-buahan atau misalnya apa. Bagi sebagian orang lain mungkin nggak begitu gitu. Tapi secara umum, ini kalau secara umum aja ya. Jadi kalau dalam hal makanan itu, kalau kita berbicara di jendela makan kita, jadi nomor 1, karbohidrat itu karena cenderung kita terpapar banyak, maka nomor 1 kuncinya adalah control your carbohydrate intake. Itu kuncinya. Berlaku gak bagi orang kurus? Berlaku. Berlaku gak bagi orang gemuk? Berlaku. Berlaku gak bagi pria dan wanita? Berlaku. Berlaku gak bagi tua muda? Berlaku. Pasti kontrol karbohidrat adalah pasti baik bagi siapa aja. Kedua, prioritas protein. Berlaku bagi siapa? Bagi siapa aja. Karena biasanya makan protein itu kurang. Betul. Kecenderungannya makannya kita adalah nasi goreng, mie goreng, mie ayam, mie instan, kue-kuean, bihun-bihunan, kue basah, kue kering, kerupuk keripik dan kawan-kawan, hampir kombinasi karbo dan lemak. Proteinnya kurang. Gitu. Kalaupun ada makan protein, nanti proteinnya gabungnya sama highly processed fats. Misalnya kayak yang tadi, misalnya ayamnya digoreng pakai minyak-minyak yang olahan tadi. Nah, jadi yang jelek bukan ayamnya, yang jelek adalah minyak olahannya. Lalu selain itu juga tadi apa lagi ya? Tadi dalam hal pilihan makanan ya. Jadi bagi seseorang juga mungkin kurang baik. Jadi termasuk juga dalam hal kalori, jumlah juga sama, toleransi terhadap karbo juga sebenarnya sama juga. Jadi orang dengan aktivitas yang lebih tinggi, dengan komposisi tubuh yang kadar lemaknya lebih rendah, memungkinkan dia untuk punya toleransi terhadap karbo lebih banyak, yang satu lebih sedikit gitu. Nah, jadi tadi 1 kontrol karbo, 2 prioritas protein, 3 pilih bijaksana dalam hal lemak. Nah, artinya apa? Pilih sumber lemak yang alami, jangan lemak yang olahan. Dan yang terakhir mungkin yang nggak relate sama makanan yaitu adalah mengkombinasikan aktivitas olahraga, cardio exercise dan resistance training. Nah, menurut saya itu paling penting. Tapi kalau boleh prioritas resistance training terutama bagi orang-orang yang usianya di atas 30 tahun ke atas gitu. Karena
semakin usia meningkat itu biasanya muscle mass index itu turun, nanti berpengaruh ke tulang, berpengaruh ke gerak, nanti akan berpengaruh ke kesehatan secara metabolisme. Oke. Selain Mas Ade ini seorang binaragawan asal dari Bali, betul ya Mas ya, dari Bali. Mas Ade juga suka menulis buku tentang kesehatan, betul ya Mas ya? Iya, ya itu sesuatu yang kayak memang kayak kita berbagi ya, kita bisa berbagi di mana aja. Bisa berbagi dalam bentuk tulisan, bisa berbagi dalam bentuk video, dalam bentuk obrolan. Dalam bentuk apa ada salah satu buku yang aku sempat cari beberapa hari lalu, itu tentang Aderai bakar lemak tanpa lapar, tanpa lemas. Itu boleh dijelasin sedikit nggak Mas, isi bukunya? Ya nggak, sebenarnya hanya lebih kepada pesan yang mau disampaikan adalah bahwa kalau kita mau bakar lemak itu nggak perlu harus sengsara, intinya itu. Makanya kenapa judulnya kan seperti itu. Iya. Tanpa lemas, tanpa lapar gitu ya. Tanpa lemas, tanpa lapar, tanpa apa lagi ya itu ya. Kurang lebih itulah. Jadi saya rasa alasannya sih seperti itu. Tapi balik lagi, makanya kenapa saya bilang dengan adanya sebuah pemahaman, karena kita paham, maka dalam menjalankannya itu jadi nggak tersiksa gitu. Makanya kenapa itu sebenarnya clickbait aja. Ya bakar lemak tanpa lemas, tanpa lapar gitu. Oh emang biasanya kalau kita mau bakar lemak biasanya kan harus kelaparan dulu ya, harus lemes dulu gitu. Jadi seolah-olah akhirnya orang memutuskan untuk tidak mau melakukan karena menderita kan gitu. Padahal sebenarnya kalau seandainya ya mungkin teman-teman kalau punya logika ya teman-teman bisa lihat ya saya. Kalau seandainya diet itu begitu menderita dan susah, gimana ceritanya si Aderai udah diet dari tahun 1984 sampai hari itu ini. Gimana tuh Mas cerita? Dan bisa, ya itu tadi maksudnya berarti pasti gampang. Betul. Gitu. Oh enggak, dia karena dia motivasinya tinggi, dia apa? Ya nggak mungkin, gimana caranya? Nggak mungkin gitu. Ya teman-teman lucu di satu sisi mau mengagungkan kehebatan orang akan kedisiplinan gitu. Tapi di sisi lain begitu ada orang yang sempurna, teman-teman mau jelekin gitu. Jadi sebenarnya kalau dalam hal ini justru saya balik gitu. Nggak perlu harus menyempurnakan orang-orang yang sukses. Justru kita pelajarin aja karena itu adalah pasti ada peta yang bisa kita petik, kita ikuti. Betul. Jadi di situ ada gitu, ada rekam jejak. Betul. Kayak saya misalnya lahir 2,5 kilo, beratnya 10 kilo waktu umur 25 tahun, waktu saya umur 16 tahun SMA tinggi saya udah 183, hampir 185, berat saya cuma 55 kilogram. Pelan-pelan naik jadi 60 kilo. Itu pada saat saya bertemu dengan Pak Rektor pertama kali tahun 1989, itu aja berat saya masih 60 kilo kan, dengan tinggi saya 183. Itu nggak seimbang ya Mas ya? Bukan nggak seimbang sih, saya sih dulu kering-kering aja badannya six pack gitu, cuma ya beratnya emang 60 kilo gitu. Nah cuma maksud saya dari perjalanan itu saya terus naik, kadar lemak saya tetap bertahan tapi ototnya yang naik. Nah itu sebenarnya kebaikan daripada saya berterima kasih pada bodybuilding save my life tuh maksudnya itu. Jadi ilmu bodybuilding malah saya pakai buat saya menerapkan badan saya. Ternyata ganjarannya adalah saya malah jadi sehat gitu. Ya karena saya bersyukur pada saat perjalanan saya sama sekali tidak terpolusi dengan penyalahgunaan obat ya, kayak anabolic steroids, kayak growth hormone, kayak performance enhancement drugs yang kadang-kadang sekarang ini mayoritas atlet pada pakai semua kan. Ya jangankan atlet gitu ya. Kalau hari ini unik gitu. Wanita sibuk kepengen cantik, nyuntikin mukanya. Pria sibuk kepengen badannya bagus, nyuntikin pantatnya gitu. Betul. Jadi pokoknya seolah-olah sekarang ini jawaban daripada sehat itu adalah nyuntik gitu ya. Jadi tapi itu salah sebenarnya ya Mas ya? Saya nggak bilang salah, cuma menurut saya yang salah itu adalah penyalahgunaan obat. Oke, penyalahgunaan ya. Dan memaksakan membuat itu sebagai sebuah kewajiban, menurut saya bukan ide baik gitu. Dengan cara cepat jadinya itu tidak bagus juga untuk badan gitu ya Mas? Ya, saya nggak bilang bagus atau tidak bagus, silakan teman-teman jalanin sendiri aja. Langsung praktekin aja Iya, teman-teman praktekin aja. Jadi kalau tiap hari mau pakai narkoba, nyuntik-nyuntikin, mukanya mau disuntikin tiap hari, lalu nanti tiba-tiba jadi cantik, ya kita lihat aja nanti bener gak cantik. Masa tuanya nanti kita bisa lihat ya Mas? Nggak usah masa tua, tungguin aja 6 bulan. Oh 6 bulan, ternyata masanya 6 bulan teman-teman. Oke, berbicara tadi tentang ekstrem diet, tentang pola keseimbangan nutrisi Mas. Sekarang kita balik ke strategi workout. Iya. Nah, itu
ada berhubungan dengan mesti ekstrim. gimana gitu. Iya, harus Ya, gimana. ya balik lagi tadi saya bilang orang yang nggak pernah olahraga, begitu disuruh olahraga kan harus bertahap. Betul. Tiba-tiba nggak pernah olahraga, tiba-tiba olahraga 3 jam langsung 1 hari kan langsung teler dia, naik drop ya. Jadi makanya kenapa ada istilah yang mengatakan the higher the intensity, ibaratnya semakin tinggi juga efek jeraknya. Nah jadi makanya kenapa kita harus bertahap pelan-pelan. Gitu. Jadi kalau ajarin orang, ajarinnya harus bertahap menurut saya. Jadi dia nggak pernah olahraga ya dia suruh olahraga dulu dengan sesuatu yang ringan, yang gampang. Mungkin kalau analoginya menjelaskannya yang paling gampang adalah gini aja deh. Kan di rumah aja gerak aja jarang. Iya. Tiba-tiba sekarang, besok teman-teman pada ngumpul di 10K maraton di Alam Sutra pada ikut gitu ya. Semua pada ikutan lari, begitu kelar langsung kan masuk rumah sakit tipes. gitu ya, tipes gitu. Nah jadi otomatis karena dia nggak biasa gerak di rumah aja, minimal paling nggak dia diajak jalan aja dulu 100 meter. Nah begitu disuruh jalan 100 meter, disuruh jalan 400 meter gampang dong. Ya bisa. Nah begitu dia beradaptasi sudah berhari-hari dan berminggu-minggu, otomatis dia bisa berjalan 1 kilometer. Nah setelah itu 3 sampai 5 kilometer, terakhirnya bisa jogging, terakhirnya bisa lari 5 kilometer, terakhirnya boleh lebih dari 5 kilometer. Jadi sebenarnya begitu aja. Tapi sekali lagi seperti saya katakan tadi, kata ekstrim itu lucu karena kita tuh senangnya jalan pintas. Gitu. Nah problemnya dengan shortcut itu selalu ada konsekuensinya. Gitu. Kalau di dunia keuangan kan kita udah tahu. Ya. Jadi sama, ada gak jalan pintas untuk dapetin kaya langsung? Ada, tapi juga sama konsekuensinya juga sebesar itu. Gitu. Makanya kenapa dunia perjudian itu menjadi populer karena orang bersedia untuk siap menerima keuntungannya tapi siap juga menerima kerugiannya gitu. Siap gak? Gitu aja.